Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 29 Mei 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu lengkap dan sempurna dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir menolong dan memberkati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca 2 ayat bacaan firman Tuhan. Yang pertama dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-9, dan yang kedua Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Firman Tuhan bagi kita. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat hati kita terasa berat karena persoalan yang kita alami, apa yang harus kita lakukan? Sebuah pertanyaan teologis yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini kita mengetahui bahwa umat Tuhan sedang bergumul untuk pembangunan Bait Allah. Pembangunan Bait Allah menjadi penting bagi mereka, sebab Bait Allah adalah lambang akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Umat Tuhan sangat rindu membangun dan mengembalikan kemuliaan Bait Allah yang telah hancur pasca pembuangan yang mereka alami. Namun mereka tidak memiliki cukup biaya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan Bait Allah. Mereka tidak memiliki kekuatan secara finansial untuk membangun kembali rumah Tuhan. Di lain pihak, mereka juga sedang mengalami tantangan dan hambatan dari sekitar mereka. Itulah sebabnya mereka menyerah pada keadaan itu, dan mereka sedang berada pada titik tidak ada lagi harapan dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah kelesuan yang mereka alami, karena kesulitan dan keputusasaan yang mereka hadapi, firman Tuhan datang melalui Hagai demikian. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melalui firman ini, Tuhan membangkitkan semangat umat Israel pada waktu itu dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu di muka bumi ini. Kemuliaan yang akan datang pada Bait Allah yang baru akan melebihi kemuliaan yang ada sebelumnya. Hal ini memberikan harapan kepada umat Israel bahwa meskipun mereka menghadapi kesulitan saat itu, rencana dan kemuliaan Allah akan tetap digenapi di dalam kehidupan masa depan mereka. Tuhan yang adalah pemilik segala sesuatu itu akan mencukupkan segala hal yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka.
Maka yang harus mereka lakukan adalah bergantung kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan hidup dalam kesatuan. Seperti yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam imannya dan hidup dalam kesatuan. Hidup dalam kesatuan yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula. Dalam kesatuan mereka sebagai orang percaya, mereka sehati sejiwa, tidak ada yang egois. Mereka hidup saling menolong. Apa yang mereka miliki dapat membantu saudara yang lainnya, sehingga mereka tidak berkekurangan dari hari ke hari. Dampak kehidupan jemaat yang bersatu seperti jemaat mula-mula, maka mereka menjadi kesaksian yang indah dalam kehidupan iman mereka, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan dan masih dalam suasana Pentakosta, kita diingatkan kembali bahwa kehidupan kita tidak kebal dari kesulitan dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Namun, melalui firman Tuhan pada hari ini kita mengetahui bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan umat-Nya, dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak menjadi takut, sebab kita memiliki Allah yang berkuasa dan maha kaya, yang sanggup menolong dan mencukupkan segala hal yang kita perlukan. Ia menjamin masa depan kita. Namun demikian ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam meraih janji Tuhan ini. Yang pertama, hiduplah sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri, sebab kekuatan diri kita terbatas dan lemah adanya. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan menerima kekuatan yang tak terbatas oleh karena kekuatan ilahi. Yang ketiga, mari kita hidup dalam kesatuan dengan saudara seiman kita, sehati sejiwa, saling menolong, dan hidup dalam persekutuan yang benar, saling membangun satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan kita akan mendatangkan berkat dan membawa damai sejahtera. Yang terakhir, jadilah saksi Tuhan agar nama Tuhan dimasyurkan, dimuliakan, dan banyak orang akan menerima kasih Allah dalam hidup mereka. Biarlah firman Tuhan ini memampukan kita untuk tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur atas firman-Mu, bahwa benar Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap tantangan, pergumulan, dan kesulitan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami tetap teguh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup bersama untuk membangun kesatuan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan mereka, dalam beban berat yang mereka alami. Kami mohon Tuhan melawat mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka akan menerima penghiburan, menerima pemulihan dan kesembuhan yang sejati. Dan kami juga akan melaksanakan seluruh kegiatan kami dalam tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Berkenan kiranya Tuhan memberkati kami dan membuat kami berhasil serta beruntung dalam kehidupan kami mengikut Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu.
Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat menjadi berkat dan terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.